Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Berikut saya akan menjabarkan tugas UTS Sosiologi. Satu, jelaskan perbedaan 6 faktor interaksi sosial. Yang pertama adalah motivasi. Bagi saya motivasi itu adalah suatu bentuk dukungan atau rasa penyemangat untuk kita lebih mengeksplor diri. Contoh di kehidupan saya adalah saya sering bincang kehidupan dengan teman-teman seperti seharusnya kamu bisa menjadi seperti ini, asalkan kamu bisa melewati langkah-langkah ini dan jangan gampang puas. Bagi saya itu adalah proses karena saya selalu butuh motivasi agar lebih semangat dalam menjalankan hal-hal yang saat ini sedang saya lewati. Saat ini saya ingin menjadi desainer grafis dan editor video. Maka dari itu saya selalu mencari teman-teman yang ahli di bidangnya untuk saya tanyakan pendapat bagaimana perkembangan saya dan referensi apa yang harus saya jalani selanjutnya. Selanjutnya sugesti. Bagi saya sugesti adalah cara mempengaruhi orang agar mau ikut dalam apa yang kita utarakan, baik itu ide, gagasan, ataupun menggiring opini. Contohnya, saya menjalani usaha di awal pandemi COVID dengan menjadi reseller sepatu dan jasa cuci sepatu serta retail berdalam baju. Saya tahu big ide ini tidak akan jalan dan saya tidak akan bisa menjalannya sendirian. Oleh karena itu saya jabarkan kepada teman-teman saya seperti, lumayan lo dagang di awal pandemi, mumpung kita masih WFA, jadi nggak boros buat jajan dan duit kita muter nantinya akan bisa dipakai untuk ini itu. Selagi masih muda, ayo harus produktif. Akhirnya mereka terpengaruh dan akhirnya lagi jalan deh itu usaha. Selanjutnya imitasi. Berbicara imitasi adalah suatu hal di mana kita mengikuti tindakan atau meniru suatu orang yang sangat diidolakan. Contohnya saya suka dengan Nirvana, lebih spesifiknya Kurt Cobain. Gaya berbusana Kurt yang apa adanya selalu saya ikuti sampai sekarang. Begitu pula lagu-lagu yang sering saya mainkan walau hasilnya berantakan, tapi saya merasa puas setidaknya saya bisa mengikuti idola saya. Identifikasi. Ada salah satu langkah untuk bisa memiliki persamaan dengan orang lain yang kemudian mengintegrasi diri kita untuk menjadi orang tersebut. Contohnya, saya sangat senang dengan Cristiano Ronaldo. Teknik olah bola dan kehidupan di luar lapangannya pun saya sangat suka. Waktu itu saya selalu beli jersey di mana Cristiano Ronaldo hadir di tim tersebut dan saya selalu pakai setiap bermain sepak bola. Di lapangan ketika saya mencetak gol atau menggiring melewati teman-teman saya, setelah itu saya ledek dia untuk gue udah kayak Cristiano Ronaldo kan, begitulah identifikasi saya. Selanjutnya empati adalah proses di mana kita merasa iba terhadap masalah orang lain. Contohnya, saya merasa kasihan ketika teman saya di PHK ketika awal pandemi COVID, sehingga harus traktir kopi ketika nongkrong. Namun ya udahlah ya, mungkin posisi dia lagi belum ada, jadi saya coba untuk mengerti. Simpati adalah proses peduli yang menimbulkan rasa kepercayaan dan juga rasa kasih sayang. Contohnya, saya selalu memberikan perhatian lalu bertukar cerita kepada teman wanita. Seiring berjalan waktu, kami pun ternyata memiliki case kehidupan yang sama. Kami merasa lelahnya kerja lalu kuliah, disitulah akhirnya kami saling mengerti dan memahami, oh alah ternyata seperti ini toh. Itu adalah bentuk simpati yang saya alami. Untuk kedua, saya lebih memilih teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain. Berbicara tentang interaksi simbolik pada Pilpres 2019, menurut saya paslon nomor 1 pintar dalam menggiring opini untuk menimbulkan rasa percaya masyarakat dengan dipasangkannya Presiden kita Joko Widodo, sosok yang sangat merakyat, serta Wapres Haji Ma'ruf Amin yang salah satu tokoh ulama besar Indonesia. Dari situ kita bisa tarik kesimpulan, mungkin di situ kita bisa melihat simbol kedua orang tersebut merakyat dan amanah, sehingga kita tak ragu lagi untuk memilihnya. Ketiga, saya lebih memilih Slanker. Siapa sih yang gak kenal Slank, band yang sangat terkenal di era 90 sampai 2000-an. Semua musisi dulu pasti nongkrong di Potlot. Gerakan Slank adalah melestarikan musik rock dan blues di Indonesia. Maka dari itu mereka menjadi grup band dengan pengikut setia paling banyak di Indonesia. Ada beberapa macam tipe yang saya ingin jabarkan. Satu, tipe gerakan. Bagi saya Slank adalah tipe gerakan perlawanan terhadap narkoba dan korupsi di Republik ini. Untuk tahap-tahap gerakan, saya mengutip Wigetis dikutip dalam Syahril Sarbani dan Rusdianto. Kebanyakan generasi sosial melewati tahap-tahap berikut. A. Tahap kegelisahan. Dalam tahap ini terjadi ketidakpuasan akibat pergolakan sistem yang kurang baik. Tahap ini bisa meluas dan berlangsung selama beberapa tahun. B. Tahap kegusuran.
Setelah perhatian dipusatkan pada kondisi-kondisi yang menimbulkan kegelisahan, maka terhimpunlah sebuah kolektivitas. Kegelisahan yang muncul dalam kolektivitas ini digerakkan oleh para agitator atau pemimpin. C. Tahap formalisasi. Dalam tahap ini tidak tampak adanya struktur formal yang terorganisir yang dilengkapi dengan hierarki petugas-petugas. Salah satu tugas penting adalah menjalankan ideologi gerakan kepada anggota yang telah bersatu. Sebab-sebab terjadinya ketidakpuasan rencana aksi dan sasaran-sasaran gerakan. D. Tahapan pelembagaan. Tahapan pelembagaan jika gerakan tersebut berhasil menarik banyak pengikut dan dapat memenangkan dukungan publik. Akhirnya akan terjadi pelembagaan. Selama tahap ini ditetapkan suatu birokrasi dan kepemimpinan yang profesional yang disiplin mengganti figur-figur karismatif sebelumnya. Bagi saya, di tipe ini slang mengekspresikan kegelisahan yang ada dalam masyarakat untuk mengkritik bentuk sistem pemerintahan dalam pengambilan kebijakan. 3. Teori gerakan sosial. Saya mengutip James M. Henselin dalam bukunya Sosiolog dengan Pendekatan Membumi. Henselin tahun 2008 merumuskan gerakan sosial sebagai sejumlah besar yang berorganisir untuk mempromosikan atau menentang perubahan. Di sini kita tarik ke slang, kita pun tahu slang adalah grup band yang mengkampanyekan anti narkoba dan anti korupsi sebagai dasar perubahan untuk generasi saat ini. Untuk menghindari itu, efek-efek buruk pun mereka selalu berikan agar masyarakat tidak terjerumus seperti mereka. Lalu 4. Framing gerakan sosial adalah strategi penyederhanaan persoalan dengan tujuan untuk memobilisasi pengagum dan pengikut, menuai dukungan dari penonton dan membuyarkan penentang. Bagi saya, slang dengan tampil sederhana dan lirik sesuai realitas kehidupan, disitulah slang dapat menuai dukungan dari para pendukungnya. 5. Rational choice anggota dan masa depan gerakan. Atas dasar musik yang diciptakan sebagai bentuk melestarikan musik rock dan blues di Indonesia agar semakin berkembang. Dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa dari slang ini mempunyai kekurangan adalah akan menimbulkan gerakan atau organisasi yang membuat ricuh, dimana kita bisa lihat slanker itu sangat banyak di Indonesia. Kalau ada campaign atau pesan yang didirect salah oleh grup musik slang, itu akan menimbulkan kericuhan bagi saya. Lalu di situ ada kelebihan pula, kita bisa melihatlah slang mampu mengorganisasi kelompok agar bisa menjadi gerakan besar di bangsa kita. Saat ini juga slang sudah berubah dan menjadi influencer untuk menyampaikan pesan pemerintah seperti air vaksin dan dukungan-dukungan yang lebih mengena untuk masyarakat kita. Berikut penjabaran dari saya, kurang lebihnya saya mohon arahan. Terima kasih Bapak dosen.